seperti yang kita ketahui bahwa sumber belajar itu banyak sekali, baik ditemukan di sekolah atau di luar sekolah. Nah, jadi sebelum kita berpanjang lebar tentang istilah sumber belajar, maka kita terlebih dahulu mempelajari tentang sumber belajar tematik. Nah, di sini ada beberapa definisi sumber belajar yang disampaikan oleh atau dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama itu, sumber belajar adalah segala daya yang dimanfaatkan guna memberikan kemudahan kepada seseorang dalam belajar. Selanjutnya, menurut Anita, segala sesuatu yang dapat digunakan dalam memfasilitasi kegiatan belajar. Sedangkan menurut Yusuf, segala jenis media, benda, data, fakta, ide, orang, dan lain-lain yang dapat mempermudah terjadinya proses belajar bagi siswa, maka itulah sumber belajar. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu, baik benda, data, fakta, ide, orang, dan lain-lain dapat menimbulkan proses belajar. Selanjutnya, karakteristik sumber belajar. Seperti yang kita ketahui, karakteristik sumber belajar itu ada 4. Yang pertama, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Learning to know ini adalah bagaimana kita menggunakan sumber belajar tersebut agar memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Selanjutnya, sumber belajar tidak akan bermanfaat tanpa dilaksanakan melalui learning to do, artinya belajar melalui action. Jadi sumber belajarnya itu memfasilitasi siswa untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya sumber belajar tersebut harusnya juga memfasilitasi peserta didik agar belajar menjadi sesuatu. Artinya learning to be di sini bagaimana sumber belajarnya itu berbicara tentang profesi, bagaimana peserta didik seolah-olah belajar menjadi profesi yang mereka pelajari tersebut. Dan yang terakhir itu learning to live together, artinya belajar itu untuk kehidupan masa depan. Artinya sumber belajar yang diolah oleh kita selaku pembelajar atau selaku guru, yaitu bagaimana memfasilitasi peserta didik agar mempersiapkan mereka di masa depan. Nah, di sini ada karakteristik sumber belajar tadi. Yang jelas, karakteristik sumber belajar itu yang pertama harus membuat peserta didik aktif. Artinya, siswa atau peserta didik tidak semata-mata hanya sebagai pendengar, tapi juga sebagai pelaku dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, karakteristik sumber belajar tadi menyenangkan, artinya memberikan motivasi siswa agar siswa atau peserta didik dapat menyenangi atau dapat memberikan semangat kepada siswa untuk belajar. Yang ketiga yaitu adalah holistik. Holistik di sini adalah menyeluruh, artinya sumber belajar tersebut dapat digunakan atau mengcover materi tersebut terhadap kompetensi-kompetensi yang memang harus capai oleh siswa. Dan yang terakhir di sini adalah autentik. Ya, autentik yaitu sumber belajar itu harus betul-betul memang betul-betul asli gitu ya. Asli dari sumber yang memang terpercaya, seperti itu.